Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubaidi. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang biografi dan sejarah Imam Ahmad bin Hambali. Mohon disimak dengan baik-baik. Biografi Imam Ahmad bin Hambal. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal, lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 1604 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdur Razak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halaqahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Imam Syafi'i memuji sosok Imam Ahmad dengan mengatakan, "Aku keluar dari Irak dan tiada ketemu orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibandingkan Ahmad bin Hambal." Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun. Karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu, istrinya melahirkan anak-anak yang soleh, yang mewarisi ilmunya seperti Abdullah bin Solih. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari bapaknya. Muhammad bin Abbas An-Nahwi bercerita, "Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata badan beliau tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Wajahnya tampan, di jenggotnya masih ada yang hitam. Ia senang berpakaian tebal berwarna putih dan bersorban, serta memakai kain. Yang lain mengatakannya kulitnya berwarna coklat sawo matang." B. Perjalanan menuntut ilmu. Guru pertama Ahmad bin Hambal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, Haisam bin Bish. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekadar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, namun Imam Ahmad memiliki arah fikih tersendiri. Ia menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan membuka diri. Beliau menjadi seorang ulama setelah belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Dawud mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya, dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hambal menyebutkan perkara dunia. C. Masa-masa penuh cobaan. Pada tahun 813 sampai 833, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah.
Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami Allah. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah bahwa meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah buku dibuat. Artinya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Makmun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini, dan ia berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk para ulama. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide Mu'tazilah demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad, beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Makmum melembagakan sebuah inkuisisi. Lembaga penyiksaan dikenal sebagai Mihnas. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Makmum dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya mengenai teologi. Ketika ia menolak, ia disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak pemerintah saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan berkomentar bahwa bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad disiksa. Diriwayatkan karena keras disiksaannya, beberapa kali mengalami pingsan. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar, yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah daulah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad hidup lebih lama dari Al-Makmun dan Khalifah Al-Mutawakkil. Mengakhiri mihna pada tahun 847 Masehi, Imam Ahmad dibebaskan. Beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang terkenal itu ditulis. D. Kitab-kitab karya beliau. Imam Ahmad bin Hambal selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik dalam ilmu hadis, tafsir, ketauhidan, fikih, dan beliau juga seorang pengarang. Beliau mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan telah direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antaranya kitab-kitabnya adalah sebagai berikut: Kitab Al-Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab Al-Nasih wa Al-Mansuh, Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran, Kitab Jawabu Al-Quran, Kitab At-Tarikh, Kitab Manasiku Al-Kabir, Kitab Manasiku Al-Saghir, Kitab Ta'atu Al-Rasul, Kitab Al-Lillah, Kitab Al-Salah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, beliau ditangkap dan dipenjara akibat bersitegang pada pendapatnya yang tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semua ini dikarenakan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, paham Mu'tazilah menjadi paham resmi negara, sehingga beliau dikurung dan disiksa sehingga kepemimpinan cucu Al-Ma'mun, yaitu Al-Wataksi. Kemudian baru pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, setelah 2 tahun memerintah, Imam Ahmad dibebaskan dan paham tersebut dihapuskan Yaman dan negara-negara lainnya, sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh dan zuhud. Abu Jurah mengatakan bahwa kitabnya sebanyak 12 buah sudah beliau hafal di luar kepala. Beliau menghafal sampai sejuta hadis. Syafi'i mengatakan tentang diri Beliau menghafal sampai 1.000.000 hadis. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad sebagai berikut. Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih soleh, dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal. Abdur Razak bin Hammam, yang juga salah satu guru beliau, pernah berkata,
Saya tidak pernah melihat orang sefakih dan sewara-wara Ahmad bin Hambal. Sakit dan wafatnya. Pada akhirnya beliau dibebaskan dari penjara. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat, beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid sampai Al-Mu'tasim wafat. Selanjutnya Al-Watsik diangkat menjadi khalifah. Tidak berbeda dengan ayahnya, Al-Mu'tasim, Al-Watsik pun melanjutkan ujian yang dilakukan ayah dan kakeknya. Dia pun masih menjalin kedekatan dengan Ibnu Abi Daud dan konco-konconya. Akibatnya penduduk Baghdad merasakan cobaan yang kian keras. Al-Watsik melarang Imam Ahmad keluar berkumpul bersama orang-orang. Akhirnya Imam Ahmad bersembunyi di rumahnya. Tidak keluar darinya bahkan untuk keluar mengajar atau menghadiri sholat jamaah. Dan itu dijalankan selama kurang lebih 5 tahun, yaitu sampai Al-Watsik meninggal tahun 232 Hijriah. Sesudah Al-Watsik wafat, Al-Mutawakkil naik menggantikannya. Selama 2 tahun masa pemerintahannya, ujian tentang makhlukkan Al-Quran masih dilangsungkan. Kemudian pada tahun 234 Hijriah, dia menghentikan ujian tersebut. Dia mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaannya larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Al-Quran dan ancaman-ancaman hukuman mati yang melibatkan diri dalam hal itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadis untuk menyampaikan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Maka demikianlah orang-orang pun bergembira dengan adanya pengumuman itu. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya itu dan melupakan kejelekan-kejelekannya. Di mana-mana terdengar doa untuk dan namanya bersebut bersama nama Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz. Menjelang wafatnya beliau jatuh sakit sehingga 9 hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di pintu rumahnya sampai-sampai Sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, beliau menghadap kepada Rabb-Nya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang bergentar jenazah beliau sampai ratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700.000 orang, ada pula yang mengatakan 800.000 orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Beliau pernah berkata kepada masih sehat, katakan kepada ahli bid'ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah tampak pada hari kematian kami. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang perlu diteladani. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu?" Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ia bertanya, "Beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Menuntut ilmu." Orang tersebut bertanya kembali, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya." Sekali lagi orang itu bertanya, "Apa saja yang bisa membenarkan niat itu?" Beliau menjawab, "Dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya." Selain itu, beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih, adapun ilmu ia dibutuhkan sepanjang masa. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.